Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah hukum perikatan kelas C. Di sini kami akan menjelaskan apa sih itu hukum perikatan pada umumnya. Nah, sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Naila dan ada teman-teman saya yaitu Damar, Alia, Sabrina, Imam, dan Trio. Nah, selanjutnya Damar akan menjelaskan definisi hukum perikatan pada umumnya. Pengertian perikatan. Menurut subjektif, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Subjek hukum perikatan terbagi dari kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu dan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Debitur memiliki dua aspek, yaitu skuld, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi presentasi kepada kreditur. Haftung, tanggung jawab debitur untuk seluruh harta kekayaannya sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi tanggung jawab atas perikatannya. Selanjutnya ada konsekuensi skuld dan haftung. Karena debitur memiliki skuld dan haftung, kreditur memperoleh perlindungan hukum apabila debitur melakukan perbuatan yang merugikan kepentingannya. Salah satunya adalah Actio Pauliana, pasal 1341 KUH Perdata, yaitu hak kreditur untuk meminta pembatalan perbuatan hukum debitur dengan pihak ketiga yang mengurangi atau menghilangkan jaminan pelunasan hutang. Selanjutnya ada pengecualian Actio Pauliana. Yang pertama, skuld tanpa haftung, contohnya hutang judi. Yang kedua, skuld dengan haftung terbatas, contohnya warisan secara benefisier. Yang ketiga, haftung dengan skuld pada orang lain, contohnya perjanjian penanggungan. Lalu, objek perikatan. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, isi perikatan adalah prestasi yang dapat berupa: yang pertama, memberikan sesuatu pada pasal 1235. Yang kedua, berbuat sesuatu pada pasal 1239. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu pada pasal 1242. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sumber perikatan berdasarkan pada pasal 1233 KUHP Perdata. Pada pasal ini menjelaskan bahwa perikatan itu lahir karena adanya dua sumber. Nah, yang pertama itu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Yang pertama, perikatan yang lahir karena perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHP Perdata. Perikatan ini itu timbul karena adanya kesepakatan yang dilakukan secara bebas oleh para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban. Contohnya itu seperti jual-menjual, sewa-menyewa, pinjam-meminjam. Nah, yang kedua itu perikatan yang lahir karena undang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 135 KUHP Perdata, perikatan ini itu tidak muncul karena adanya kesepakatan, melainkan karena ketentuan hukum yang berlaku. Perikatan karena undang-undang dapat terjadi karena undang-undang semata atau karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang menimbulkan perikatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum atau zakwar mening yang diatur dalam pasal 1354 sampai 1359 KUHP Perdata, atau perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUHP Perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber perikatan dalam hukum perdata berasal dari perjanjian dan undang-undang. Yang kedua menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan perikatan yang lahir dari undang-undang dan perbedaan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang lahir karena kesepakatan dari para pihak, lalu berdasarkan kehendak bebas dan timbul setelah adanya perjanjian. Para pihak secara sukarela mengikatkan dirinya kepada perjanjiannya tersebut. Contohnya, ketika A meminjam uang kepada B. Di sini terlihat bahwa perikatan itu tidak ada paksaan, berdasarkan kehendak bebas dan timbulnya setelah ada perjanjian. Dan saya akan menjelaskan tentang perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang ialah perikatan yang lahir karena ketentuan undang-undang, tidak selalu berdasarkan kehendak bebas dan timbul karena suatu peristiwa atau perbuatan. Hak dan kewajibannya juga sudah ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya, ketika A menabrak B, maka A wajib mengganti rugi kepada B.
Nah, setelah penjelasan teman-teman aku yang tadi, aku akan memberikan contoh pada teman-teman agar lebih mudah dalam memahami materi kami. Contoh pertama itu dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Nah, contohnya A membeli HP kepada B seharga 8 juta. Di sini A sudah menyerahkan uangnya yang sebanyak 8 juta tadi ke B, tapi B ternyata belum mengirimkan barangnya atau HP-nya ini ke A. Nah, di sini terjadi wan prestasi. Kenapa? Karena A sebagai pembeli sudah memenuhi kewajibannya dengan memberikan sejumlah uang. Sedangkan B sebagai penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan barang yang A tadi sudah bayar. Nah, di sini B dapat dituntut karena mengingkari perjanjian. Nah, contoh selanjutnya yaitu skuld dan haftung. Nah, contoh mudahnya itu adalah A meminjam uang kepada bank sebanyak 200 juta. Tapi A tidak melunasi hutang tersebut, padahal A ini punya rumah dan mobil. Di sini A mempunyai skuld, yaitu kewajiban membayar hutang. Nah, di sini juga A mempunyai haftung, yaitu hartanya tadi, rumah, mobil. Nah, di sini karena A tidak kunjung membayar hutangnya, bank itu bisa menuntut A sesuai pasal 1131 KUH Perdata karena A tidak memenuhi kewajibannya. Contoh ketiga yaitu Aksio Pauliana. Contoh mudahnya ini ada pengusaha yang memiliki utang sebesar 1 miliar. Nah, ia menghibahkan rumahnya kepada anaknya agar ia tidak dapat melunasi hutangnya ini dengan rumahnya. Nah, perbuatan pengusaha ini merugikan kreditor. Oleh karena itu, bank dapat mengajukan Aksio Pauliana berdasarkan pasal 1341 KUH Perdata untuk membatalkan hibah si pengusaha ini. Saya akan menjelaskan studi kasus 4. Objek perikatan kasus Dina menyewa kontraktor untuk membangun rumah dalam 6 bulan. Analisis objek perikatan berupa prestasi berbuat sesuatu pasal 1234 KUHP Perdata. Kontraktor wajib membangun rumah sesuai kesepakatan. Dina wajib membayar biaya. Studi kasus 5. Perikatan dari Undang-Undang PMH. Kasus Joko menabrak motor Tono karena lalai menggunakan ponsel saat berkendara. Analisis timbul perikatan berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata. Joko wajib mengganti kerugian meskipun tidak ada perjanjian dengan Tono. Studi kasus ke-6 Zack Warming. Kasus atap rumah Budi rusak saat ia di luar negeri. Tetangganya memperbaikinya dengan biaya sendiri. Analisis termasuk Zack Warming pasal 1354 KUHP Perdata. Budi wajib mengganti biaya yang dikeluarkan tetangganya. Sekian pemaparan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.